10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari berpikir komputasional bagian pertama. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik menggunakan berbagai konsep yang terdapat dalam informatika, misalnya algoritma, struktur data, representasi data, dan penjadwalan melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini berbeda dengan yang minggu lalu. Minggu lalu kita hanya mempelajari konsep dasar, dan kali ini sudah mempelajari konsep yang terdapat dalam informatika. Jadi di sini ada 4 bagian, yaitu algoritma, struktur data, representasi data, dan penjadwalan. Dan untuk bagian pertama dari berpikir komputasional, maka kita akan mempelajari algoritma dan penjadwalan. Apa itu berpikir? Dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan bertindak? Ini merupakan dua hal yang setiap hari kita lakukan, ya. Jadi kita harus mengetahui apa itu berpikir dan apa itu bertindak. Berpikir adalah saat kita menggunakan otak untuk fokus terhadap sesuatu. Bertindak adalah saat kita melakukan sesuatu berdasarkan pikiran kita. Jadi seperti kasus tertentu, ya, kalau misalkan handphone kita hilang, kita berpikir di dalam otak kita berpikir, pasti kita langsung berpikir di mana kita letakkan handphone tersebut terakhir kalinya. Setelah kita ingat, maka kita langsung ke tempat penyimpanan. Misalnya terakhir kalinya handphone disimpan di lemari, pasti kita langsung melakukan tindakan, yaitu pergi ke lemari tersebut untuk membongkar. Nah, jadi inilah yang namanya berpikir dan bertindak. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu oleh komputer? Nah, jadi sangat banyak kegiatan-kegiatan hidup sehari-hari yang dibantu oleh komputer. Salah satunya, ya, beberapa contohnya, yaitu menggunakan komputer dan internet untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui media sosial, belajar secara online, melakukan belanja online. Materi hari ini, yang pertama adalah apa itu berpikir komputasional, yang kedua algoritma, yang ketiga optimasi penjadwalan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Atau dengan kata lain, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang menyerupai komputer. Sebagai contoh seperti pertanyaan yang minggu lalu, ya, yang pernah diajukan, yaitu jika jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 adalah 100 juta jiwa, perkiraan pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 2%. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Indonesia tahun 2024? Nah, pada saat diajukan pertanyaan ini, ada beberapa yang langsung menjawab 102 juta tanpa menghitung di kertas, ya. Jadi murid-murid yang telah menjawab 102 juta jiwa itu, mereka telah menggunakan berpikir komputasional. Karena biasanya komputer menghitung sesuatu tidak pernah menggunakan kertas. Jadi begitu kita memasukkan data-datanya, maka komputer bisa langsung menghitung. Jadi berpikir komputasional ini haruslah dilatih setiap harinya. Kalau bisa setiap saat dilatih, supaya kita terlatih, kita terbiasa untuk menggunakan cara berpikir komputasional. Yang kedua yaitu algoritma. Algoritma adalah rencana langkah-langkah yang diikuti untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi algoritma itu adalah rencana langkah-langkah yang diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan dalam kelas, kita mau memilih ketua kelas. Tentunya langkah-langkahnya yang pertama,
harus ada calonnya dulu. Misalkan calonnya adalah Anton, Budi, dan Cindy. Langkah kedua yaitu kita harus mengetahui orangnya itu gimana, sifat-sifatnya. Anton sifatnya gimana, Budi sifatnya gimana, Cindy sifatnya gimana. Kemudian yang ketiga, kita akan memberikan suara, atau secara langsung ya, guru akan menanyakan siapa yang memilih Anton, siapa yang memilih Budi, siapa yang memilih Cindy. Kemudian langkah keempatnya yaitu terjadilah perhitungan suara. Jadi kita akan menghitung berapa banyak suara yang diperoleh Anton, atau berapa banyak orang yang memilih Anton, berapa banyak orang yang memilih Budi, berapa banyak orang yang memilih Cindy. Kemudian setelah dihitung, maka suara terbanyak menjadi ketua kelas. Jadi inilah merupakan algoritmanya. Sekarang kita akan melihat contoh kasus. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, biru. Merah diwakili dengan huruf M, hijau diwakili dengan huruf H, kuning diwakili dengan huruf K, biru diwakili dengan huruf B. Selama warna manik-manik tersebut masih tersedia. Nah, sekarang kita akan melihat algoritmanya ya. Yaitu selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik berwarna merah. Jadi polanya seperti ini, dimasukkan dulu dimasukkan dulu manik-manik merah, kemudian hijau, kuning, biru. Setelah itu berlanjut lagi merah, hijau, kuning, biru. Kemudian algoritma pertamanya ya. Algoritma keduanya ini, jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Jadi ini manik-manik yang kedua, yaitu kalau manik-maniknya habis, salah satu warnanya habis, maka polanya tetap dilanjutkan dengan syarat manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, 2 buah manik-manik biru. Berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki. Jadi aturan urutan warnanya ini merupakan algoritma. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan cara efisien dan efektif. Tapi sebelumnya ya, kita tentunya harus tahu apa itu efisien dan apa itu efektif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisien artinya tepat atau sesuai untuk mengerjakan, menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna, sangkil. Efektif artinya adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha, tindakan, mangkus. Cara menyelesaikannya gini, manik-manik merah pertama kita tuliskan menjadi M1. Kemudian manik-manik merah kedua M2, merah ketiga M3, merah keempat M4, merah kelima M5. Kemudian manik-manik hijau pertama menjadi H1, hijau kedua H2, hijau ketiga H3. Kuning pertama adalah K1, kuning kedua K2, kuning ketiga K3. Kemudian kuning keempat K4, kuning kelima K5, kuning keenam K6, kuning ketujuh K7. Selanjutnya biru pertama adalah B1, biru kedua B2. Kemudian susunan manik-manik awalnya begini ya. Merah, hijau, kuning, biru. Ini algoritma pertamanya. Sekarang kita akan menyusun pola merah, hijau, kuning, biru atau MHKB. Jadi M1 kita coret. Setelah kita coret M1, M1-nya kita tulis di bawah ya. Begini, M1. Kemudian H1 kita coret, kita tuliskan H1 di samping M1. K1 dicoret, kita tuliskan K1 di samping H1. B1 dicoret, kita tuliskan B1 di samping K1. Maka sudah terbentuklah pola MHKB yang pertama. Kita hitung jumlah manik-manik yang terpakai, yaitu 4 manik. Kemudian kita coret M2, kita tuliskan M2 di bawah M1.
Kemudian kita coret H2, kita tuliskan H2 di samping M2. Kemudian K2 kita coret, kita tuliskan K2 di samping H2. Kemudian B2 kita coret, kita tuliskan B2 di samping K2. Kemudian kita hitung jumlahnya, yaitu 4 manik. Selanjutnya, pada saat sampai di pola kedua selesai, maka manik-manik biru sudah habis. Maka polanya ini bisa dilanjutkan ya, karena ada algoritma keduanya, yaitu manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Selanjutnya M3 dicoret, kemudian M3 dituliskan di bawah M2, H3 dicoret, kita tuliskan H3 di samping M3, kemudian K3 dicoret, kita tuliskan K3 di samping H3. Maka jumlah manik-maniknya adalah 3. Selanjutnya, ketika pola ketiga sudah selesai, maka manik-manik hijau juga telah habis. Jadi pada saat ini manik-manik hijau dan biru sudah habis. Masih ada 2 warna, maka polanya masih bisa dilakukan mengikuti algoritma kedua, yaitu manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Maka M4 dicoret, kemudian tuliskan M4 di bawah M3. Kemudian K4 dicoret, kita tuliskan K4 di samping M4. Maka kita hitung jumlah manik yang terpakai, yaitu 2. Selanjutnya M5 dicoret, kita tuliskan di bawah M4. K5 dicoret, kita tuliskan K5 di samping M5. Selanjutnya kita hitung manik-manik yang terpakai pada pola kelima, yaitu 2 manik. Setelah selesai pola kelima, maka manik-manik merah sudah habis, hijau sudah habis, dan biru juga sudah habis. Tersisa manik-manik kuning sebanyak 2. Pada saat ini, maka pola tidak dapat dilanjutkan lagi karena tidak sesuai dengan algoritma keduanya, yaitu manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Jadi polanya dihentikan, maka gelang pertama udah jadi. Maka kita hitung jumlah manik-maniknya, yaitu kita hitung jumlahnya ya, 4 tambah 4 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 2 13, 13 tambah 2 15. Jadi jumlah manik-manik yang terpakai adalah 15 manik. Kita lanjutkan. Setelah selesai membuat gelang ke-1, jadi gelang ke-1 yang tadi ya, Kiki ingin membuat gelang kedua. Sekarang Kiki memiliki 10 buah manik-manik merah, 13 buah manik-manik hijau, 15 buah manik-manik kuning, 12 buah manik-manik biru. Berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki pada gelang kedua? Jadi ini menjadi tugas. Sekarang kita melihat, untuk kita pelajari dulu optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan adalah cara cerdas untuk merencanakan dan mengatur kegiatan-kegiatan kita agar berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan. Atau dengan kata lain, yaitu kita harus bisa mengatur waktu dan mengatur jadwal kegiatan kita supaya kegiatan satu dengan kegiatan yang lain tidak bertabrakan atau tidak bentrok. Sebagai contoh kasusnya ini, Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Gambarnya seperti ini. Ini ada 2 pancuran 3 ember. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi karena ada 2 pancuran dan 3 ember, kita bisa membagi pengisiannya menjadi beberapa tahap. Mungkin kita akan gunakan 1 pancuran dulu atau 2 pancuran terlebih dulu. Berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Jadi kita akan buat tabelnya seperti ini. Ini pancuran 1, ini pancuran 2, ini penuhnya berapa lama. Nah, kemudian di pancuran 1 kita letakkan ember pertama, di pancuran kedua ember kedua. 2 pancuran ini bisa kita hidupkan secara bersama-sama. Jadi kalau dihidupkan bersama-sama, maka kedua ember ini akan terisi penuh dalam waktu 1 jam. Setelah 2 ember terisi penuh, maka tersisa ember ketiga. Ember ketiga bisa kita letakkan di pancuran 1 atau di pancuran 2. Kalau kita letakkan di pancuran 1, maka pancuran 2 harus dihentikan atau ditutup.
Kemudian kalau kita letakkan di ember ketiganya di pancuran 2, maka pancuran 1 harus ditutup. Nah, sekarang kita letakkan di ember ketiganya di pancuran 1. Jadi pancuran 2-nya ditutup. Membutuhkan waktu 1 jam untuk mengisi penuh. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Kita lihat kasus berikutnya. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 12 buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat 3 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu setengah jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ke-12 ember tersebut? Jadi ini menjadi tugas kalian. Demikianlah materi berpikir komputasional bagian pertama pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada berpikir komputasional kedua.